Kericuan pecah saat tim eksekusi pengadilan negeri tiba di Kampung Butung untuk menjalankan putusan pengosongan lahan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang mencakup sekitar 19 rumah. Warga yang menolak digusur langsung menghadang aparat. Aksi saling dorong di lokasi pun tak terhindarkan. Ketegangan memuncak ketika massa meluapkan protes dengan turun ke jalan Trans Sulawesi di 3 titik berbeda di Jalan Poros. Warga membakar ban mobil bekas dan memblokade akses utama. Asap hitam yang membumbung tinggi membuat kendaraan dari dua arah tak bisa melintas. Akibatnya kemacetan panjang terjadi. Warga mengklaim tanah merupakan milik keluarga turun-temurun dan masih membayar pajak bumi dan bangunan saat perkara bergulir pada tahun 2022 hingga 2023. Mereka menuding ada dugaan mafia tanah di balik sengketa ini. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan eksekusi dari pengadilan negeri Pangkajene dan Kepulauan. Mana kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Mandale, Desa Mandale, Kabupaten Pangkep. Adapun yang dieksekusi itu lokasi perumahan, terdapat 19 rumah yang dieksekusi pada hari ini. Pelaksanaan kostetering sempat tertunda dan pelaksanaan eksekusi ini kami yang minta mundur kepada pengadilan karena situasi dan memberikan waktu kepada masyarakat untuk melaksanakan pembongkaran sendiri. Sebanyak 358 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses eksekusi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak perpohonan dan juga fasilitas di area stadion. Pemirsa, satu unit mobil terseret deras arus banjir yang terjadi di desa Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Citayam dan Kali Ciserapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cirapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojong Koneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Semua motor hanyut semua, nggak bisa pulang. Nggak bisa balik. Di dekat Sentul. Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini.
Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cirapati yang alami penyempitan aliran sungai. Ada mobil Kali tertimpa ke pohon. informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa 3 mobil yang sedang melintas terjadi di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan juga viral di media sosial. Sebuah pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa kendaraan yang tengah melintas maupun terparkir di badan Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, dan sedikitnya 3 mobil terdampak dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Warga bersama petugas terkait segera melakukan penanganan untuk mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan. Di dekat Astra, dekat perempatan Cilandak. Personel evakuasi warga. Hujan deras yang tiba-tiba mengguyur membuat sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dilanda banjir susulan. Sedikitnya 6 titik dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Di Kecamatan Sarudik banjir terjadi dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Sementara di Kecamatan Pandan, banjir merendam Kelurahan Tubuk Tuko dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya warga harus dievakuasi. Salah satu titik banjir terparah terjadi di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka. Sejumlah rumah warga terendam air hingga 1 meter, begitu juga dengan ruas jalan tidak bisa dilalui karena terendam banjir. Kondisi di Tapanuli Tengah. Ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi sejak sore tadi berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Setelah air mulai surut, sejumlah rumah warga terlihat dipenuhi lumpur tebal. Perabotan rumah tangga banyak yang rusak dan warga terpaksa melakukan pembersihan secara manual. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, ruas jalan, dan sarana umum lainnya juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir susulan. Pihak pemerintah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang aman, namun curah hujan yang masih tinggi membuat banjir susulan bisa saja terjadi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Evakuasi sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa kembali dilakukan petugas lantaran banjir yang membawa gelondongan kayu kembali melanda wilayah ini. Di tengah derasnya aliran banjir, satu persatu warga dievakuasi petugas ke lokasi aman seperti sekolah dan gor karena sebagian rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Intensitas hujan yang tinggi akibat perubahan cuaca ekstrim sejak Rabu sore membuat debit air sungai meluap ke jalan dan permukiman warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan memaksa sebagian warga terpaksa mengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.
Bupati Tapanuli Tengah terlihat berada di lokasi banjir. Ia memantau kondisi tanggul, menyusuri area terdampak serta membantu evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Mansinton juga berkoordinasi dengan aparat dan tim penanggulangan bencana untuk mempercepat penanganan. Pemerintah daerah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama sembari melakukan langkah lanjutan untuk mencegah banjir susulan. Saya Mansinton Pasaribu, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam kesempatan ini melaporkan kondisi di Tapanuli Tengah. Ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Yang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi sejak sore tadi berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur tanah meluap ke jalan di Kalirejo, Ungaran Timur, Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran Sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter. 22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Iya. Mengungsi kemana, Pak? Ya, mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah, Pak. Sudah nggak bisa ditempatkan? Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana, Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Gitu. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, sebanyak 20 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 yang diperkuat dengan 12 personel Kopasgat TNI Angkatan Udara memasuki area Bandara Korowai Batu. Aparat langsung menguasai lokasi untuk melakukan pengamanan menyeluruh. 2 awak pesawat yang menjadi korban dalam insiden penembakan sehari sebelumnya berhasil dievakuasi dan kedua jenazah telah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi serta autopsi. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan pada keluarga. Untuk sementara waktu, penerbangan menuju Bandara Korowai Batu dihentikan. Aparat masih melakukan penyelidikan dan terus memantau situasi agar tetap kondusif. kita dalami, masih kita lidik ya, karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada yang nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup untuk sementara. Sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Sebanyak 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo akibat rasa takut yang menyelimuti. Saat ini, aparat melakukan sterilisasi wilayah agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sementara itu, 13 penumpang pesawat yang merupakan warga lokal dipastikan selamat dan telah kembali ke rumah masing-masing.
Pemirsa, sementara itu karangan bunga dan pelayat mulai berdatangan di rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga kini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu kedatangan jenazah. Inilah suasana rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Karangan bunga juga terlihat berjajar memenuhi perkarangan rumah duka. Namun saat ini keluarga almarhum masih berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menjemput kedatangan jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, rencananya almarhum Kapten Egon Erawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bisa dibilang terlalu sadis. Jadi saya kemarin sempat berkoordinasi sama keluarga. Mereka sampai tidak bisa merespon harus berkata apa-apa karena ini ya kecuali kalau misalnya ini kita di militer ya keluarga sudah paham akan risikonya. Ini kan kita pilot sipil yang mana kalau misalnya ada kejadian-kejadian begini, kita tidak berpikir sampai harus mati karena biaya. Itu mereka juga belum bisa ngomong apa-apa, tapi memang ada kesedihan yang luar biasa dari keluarga. Kami dari sini setelah acara ini kami akan menuju ke rumah duka untuk menyambut jenazah. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro usai dibunuh oleh KKB di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara ulang kasus kematian pria Parubaya yang ditemukan meninggal dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik. Saksi menyebut korban minta diantar berbelanja ke minimarket sebelum menuju penginapan. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi lokasi kamar penginapan yang menjadi TKP. Ditemukannya mayat pria dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik di Jalan Untung Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung, Lampung. Polisi memeriksa setiap sudut kamar yang disewa oleh korban serta barang belanjaan yang dibeli korban di sebuah minimarket. Sejumlah saksi dimintai keterangan dan diambil sidik jarinya guna menjadi bahan penyelidikan. Minta penginapan yang murah ada di mana? Nah, saya tunjukin lah arahnya di sana. Nah, setelah sampai di sana, ya ketemu isi ibu itulah yang jaga penginapan. Dia bilang sama saya dari Jakarta, Pak.
Sebelum menuju lokasi kamar penginapan, korban sempat singgah di sebuah minimarket untuk berbelanja sejumlah barang yang ditemukan di TKP atau di dalam kamar yang disewanya. Intinya dari tim Puslap 4 dari Lab 4 Palembang dan Pusinafis membantu kita untuk melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah di kos-kosan itu aja. Kami belum bisa menyampaikan itu ya, nanti tim Lab 4 yang menyampaikan. Baik, terima kasih ya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Polisi masih menunggu hasil analisa dari tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan.